Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk seluruh bediler dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah mengenai plat L. Apa itu plat L? Plat L adalah sebuah alat penahan yang dihubungkan melalui trigger atau yang biasa disebut dengan picu. Jadi ketika nanti picu ditekan, maka plat L akan bergeser dan aspen akan masuk ke lubang yang tersedia di plat L. Maka dari itu akan terjadi suatu ledakan di mana angin yang sudah tertampung di dalam tabung penyimpanan akan terlepas. Lalu angin itu akan menyalur melalui lubang transfer menuju ke laras dan menembakkan mimis yang sudah tersedia. Sekarang yang saya akan bahas yaitu adalah penggantian plat L. Ini adalah plat L yang baru saya beli tadi siang. Kenapa saya ganti? Karena plat L yang lama, lubang yang tersedia itu sudah mulai jebol, sudah mulai membesar. Kenapa bisa membesar? Itu akibat karena gesekan yang sering ketika kita melakukan tembakan, menggerakkan picu, maka plat L akan sering bergeser dan bergesekan dengan aspen yang tertekan angin begitu kuat. Sekarang sebelum saya pasang, saya merekomendasikan kepada teman-teman semua agar plat L diperbarui dulu, dibikin rata dulu, karena plat L yang baru dibeli itu kasar. Maka di bagian sisi-sisinya diusahakan untuk dirata-ratakan dulu, bagian sisi dan bagian belakang, agar nanti gesekan di dalam lancar. Jika tidak dirubah dulu, jika tidak dibersihkan dulu, tidak dihaluskan, maka nanti seret plat L akan seret dan trigger akan terasa keras. Caranya cukup sederhana, yaitu di amplas saja, bebas amplasnya mau grade berapapun ya, tapi yang saya sarankan grade 400 ke atas, jangan yang terlalu kasar. Saya menggunakan amplas besi dengan tujuan agar awet, karena amplas besi nanti kalau udah dipakai bisa dicuci, dikeringkan, bisa dipakai lagi berulang-ulang. Ini saya sedang membersihkan bagian sampingnya dulu, karena besi-besinya kurang bersih. Kalau yang warna hitam adalah itu warna cat. Dibuat bersih dulu, dirapikan, dihaluskan sekelilingnya, bagian pinggir, atas, dan pinggir lagi. Jadi sekelilingnya dibikin halus dulu. Lalu nanti ke bagian belakang, karena di bagian belakang ada tonjolan, biasanya itu bekas seperti bor. Itu berpengaruh nanti bergeseknya ke bagian tutup tabung, sehingga ketika picu ditekan plat L bergesek. Namun jika plat L belum dihaluskan, bagian belakangnya nanti akan terasa seret. Ini sudah mulai dihaluskan, ada sedikit lagi sisa-sisa dari pembentukan plat L mungkin tadinya. Saya akan menghaluskannya sehalus mungkin. Bagian samping sudah nampak halus, sudah mulai bersih. Ini harus benar-benar halus. Berarti cara sekarang nanti kita bagian ke sampingnya lagi. Pokoknya ini sekelilingnya harus
halus. Lalu nanti kita lanjut ke bagian belakang karena ada tonjolan bekas seperti bekas bor, bekas melubangi. Nah, saya skip saja ya biar cepat. Jadi ini hasil yang sudah saya bereskan semuanya, yaitu bagian samping dan bagian belakang. Kalau untuk bagian depan diusahakan jangan dulu dirobak, karena dari pembuatan platel itu untuk bagian depan seperti ada lekukan dari tengah ke bagian lubang. Jadi nanti itu fungsinya untuk melancarkan posisi aspen bergeser ke bagian lubang. Nanti kalau itu dirubah ceritanya lain lagi. Kalau menurut saya bagian depan dibiarkan saja selama masih halus, karena ini yang saya dapat ini halus, tidak terlalu kasar-kasar banget. Nanti nah kan ini bagian ini samping ada lekukan-lekukan ke bagian lubang, menurun, posisi menurun, lekukan menurun. Ini fungsinya nanti agar memudahkan aspen bergeser ke platel. Ketika aspen ditekan, saya contohkan secara sederhana. Ketika aspen ditekan, nanti ketika platel ditekan ke atas, nanti aspen dengan mudah tergelincir ke bagian dalam. Kalau nanti ini dirubah rata, tekanannya lain lagi, memang bisa halus, namun kemungkinan bergeser akan sulit karena posisi sudah rata. Maka dari itu untuk bagian depan saya biarkan dulu saja. Sekarang kita masuk ke bagian pemasangan plat L. Ini adalah tempat plat L di mana trigger sudah dibuka, maka penampakannya seperti ini. Nanti plat L dimasukkan, namun ditahan dulu dengan per kecil. Fungsi dari per kecil adalah nanti untuk menahan plat L bergeser ke atas ke bawah. Jika ditekan dengan trigger atau picu, maka plat L akan bergeser ke dalam dan aspen akan menerobos masuk ke lubang yang tersedia di plat L. Nah, fungsi dari per kecil ini untuk membalikkan kembali plat L ke bagian bawah. Jadi nanti naik turun. Kalau pemasangan plat L tanpa per ini, plat L tidak akan bisa bergerak. Sekali tembakan ya sudah, karena plat L tidak terdorong kembali keluar atau ke bagian bawah. Teknik masangnya seperti ini. Di bagian plat L ada lekukan bulat untuk menyangga per seperti ini. Nah, lekukan bulat ada di bagian dalam, nanti per dimasukkan, ditahan, lalu plat L dimasukkan. Untuk mulai memasang baut trigger, ini ditahan dulu, plat L ditahan dulu, lalu dengan perlahan ditekan. Dengan baut trigger ditahan. Nah, untuk lubang baut ini diluruskan. Sekarang lalu baut mulai dimasukkan dan dikencangkan. Pemasangan plat L sudah selesai. Ini untuk menguji per, coba ditekan-tekan. Kalau tidak terasa ada balik lagi, picu ketika ditekan tidak balik lagi ke depan, berarti per itu ada kesalahan, harus dibuka ulang. Kalau terasa ada ngeper, berarti itu sudah bagus. Kita lanjut ke pemasangan popor. Namun sebelum lanjut ke pemasangan popor, kita uji coba dulu. Yang tadi kan satu kali pompa itu ngelos
dia nggak masuk. Kalau 2 masuk. Sekarang kita coba 1 kali pompa. Ini sudah mulai terasa berat dan picu ditekan. Ternyata ini sudah bagus, angin masuk, jadi fungsi plat L sudah kembali normal. Saya coba lagi, angin masuk. Ini 1 kali pompa, nggak seperti yang tadi harus 2 kali pompa. Saya tidak akan menekannya dulu, silahkan didengarkan. Ini angin benar-benar masuk dan plat L sudah berfungsi. Coba lagi. Ini benar-benar sudah selesai. Kita lanjut ke pemasangan popor. Untuk pemasangan popor, baiknya stang pompa bagian depan itu diangkat dulu agar nanti tidak mengganjal ke bagian popor belakang. Dipasang secara perlahan, disesuaikan dengan baut popor yang sudah tersedia. Nah, trik ini perlu diketahui. Sebelum mulai dikencangkan, bagian popor belakang itu ditekan ke belakang. Sedikit ditekan ke belakang sebelum mulai dikencangkan, agar nanti stang pompa tidak tabrakan dengan popor bagian belakang, yang akan mengakibatkan ketika Anda nanti akan memompa itu susah seret, karena terlalu menekan, terlalu padat antara bagian depan dengan bagian belakang. Dibikin longgar sedikit. Ini bisa melonggarkan ketika kita menekannya sedikit. Kita coba. Ini longgar. Kalau pemasangan seperti tadi tidak ditekan ke belakang, maka nanti ketika akan memompa ini susah, ini keras, karena ini menekan bagian belakang, popor bagian belakang menekan ke depan, seret jadinya. Maka dari itu diusahakan ini ditekan ke bagian belakang. Kita tes lagi 1 kali pompa. Hasilnya bagus. Saya coba lagi. Picu ditekan, silahkan didengarkan. Angin masuk untuk 1 kali pompa. Dan ini benar-benar dipastikan bahwa plat L sudah sangat berfungsi. Sekarang masalah sudah selesai dan mudah-mudahan teknik ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba bagi yang mempunyai masalah dengan plat L.